Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isomorfisme yang merupakan materi bab 8.3 dari bab 8. Ide utama dari isomorfisme ini yaitu kita ingin melihat hubungan mendasar antara ruang vektor atas real yang berdimensi hingga dengan ruang Euclid Rn. Dengan adanya isomorfisme ini, kita bisa melakukan vektor komputasi pada ruang vektor real umum melalui vektor-vektor yang ada di Rn. Selain itu, kita juga mendapatkan antara ruang vektor atas real berdimensi n dengan ruang Euclid Rn mempunyai struktur aljabar yang sama. Berikut ini kita akan melihat definisi dari isomorfisme dari transformasi linear di ruang vektor secara umum. Misalkan, T merupakan suatu transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W. T dikatakan isomorfisme antara V dan W jika T satu-satu dan pada. Selanjutnya, jika T isomorfisme, maka W dikatakan isomorfik dengan V. Akibatnya, transformasi inverse T inverse dari W ke V juga merupakan suatu isomorfisme. Pada diagram berikut ini, kita akan melihat ilustrasi isomorfisme yang dapat dibuat antara ruang polinom P2 dengan ruang Euclid R3. Misalkan, C0 C1x plus C2x kuadrat merupakan vektor yang ada di P2, maka vektor ini dapat dihubungkan dengan vektor yang ada di ruang Euclid R3 melalui koefisien dari polinom tersebut, yaitu C0 C1 C2, di mana untuk perkalian skalar akan berlaku sifat berikut. Jadi vektor K kali C0 plus C1x plus C2x kuadrat dihubungkan dengan vektor K kali C0 C1 C2 yang ada di R3. Sementara untuk penjumlahan vektor yang ada di P2, sebutlah C0 plus C1x plus C2x kuadrat ditambah dengan vektor D0 plus D1x plus D2x kuadrat dapat dihubungkan dengan penjumlahan masing-masing koefisien polinom tersebut yang ada di R3. Pada teorema 8.31 berikut, teorema ini menyatakan bahwa setiap ruang vektorial berdimensi n hanya berbeda dalam notasi dengan Rn, akan tetapi mempunyai struktur aljabar yang sama dengan ruang Euclid Rn. Sementara, teorema 8.3.2 berikut ini merupakan cara pembentukan isomorfisme antara ruang vektorial berdimensi n dengan ruang Euclid Rn, yaitu melalui vektor koordinat basisnya. Jadi isi dari teorema 8.3.2 ini misalkan kita mempunyai S yang isinya vektor V1, V2 sampai Vn suatu basis untuk suatu ruang vektor V, maka kita bisa membuat pemetaan koordinat dari vektor U dipetakan ke vektor koordinatnya terkait dengan basis S, maka pemetaan ini merupakan suatu isomorfisme dari V ke Rn. Sebagai contoh pertama, kita akan melihat isomorfisme alami antara ruang polinom Pn-1 dengan ruang Euclid Rn. Misalkan T adalah pemetaan dari Pn-1 ke Rn, yaitu vektor A0 plus A1x sampai ANXN dipetakan oleh T ke koefisien dari polinom tersebut, yaitu A0, A1 sampai AN yang ada di Rn. Dapat ditunjukkan, T ini merupakan suatu isomorfisme dari Pn-1 ke Rn. Untuk menunjukkan kalau T isomorfisme, maka langkah pertama kita harus menunjukkan T linear, yang kedua T11, dan yang ketiga T pada. Akan ditunjukkan kalau T linear. Ambil sembarang vektor Px, Qx di ruang polinom Pn-1 dan skalar K. Ambil sembarang vektor ini agar berlaku secara umum di ruang polinom tersebut. Misalkan Px adalah vektor A0 plus A1x sampai ANXN dan Qx adalah vektor B0 plus B1x sampai BNXN. Lalu kenakan T terhadap vektor Px plus Qx untuk menunjukkan berlaku sifat aditif. Selanjutnya kita kenakan T terhadap vektor K kali Px untuk menunjukkan berlaku sifat homogen. Karena T berlaku sifat aditif dan homogen, maka T linear. Selanjutnya kita akan menunjukkan T11 dan pada. Untuk menunjukkan T11, kita cukup menunjukkan kernel T isinya hanyalah vektor 0. Kita ambil sembarang vektor Px di Pn-1, lalu kita kenakan terhadap T, kita buat sama dengan 0, agar Px menjadi anggota kernel. Selanjutnya berdasarkan definisi, kita peroleh vektor Px hanyalah vektor 0, sehingga kernel T isinya hanyalah vektor 0, jadi T11.
Selanjutnya untuk menunjukkan T pada, karena T sudah 1,1, kita cukup menunjukkan dimensi dari Pn-1 sama dengan dimensi Ln yaitu N, sehingga T pada. Jadi karena T linear 1,1 dan pada, maka T isomorfisme. Contoh kedua, kita akan membuat isomorfisme alami antara ruang matriks 2x2 dengan R4. Kita membuat pemetaan T dari M22 ke R4, di mana matriks A, B, C, D dibawa ke entry-entry-nya, yaitu A, B, C, D yang ada di R4, dapat ditunjukkan kalau T ini adalah isomorfisme. Untuk menunjukkannya, maka kita harus menunjukkan T linear 1,1 dan pada. Pertama akan ditunjukkan T linear. Ambil sembarang matriks AB di ruang matriks 2x2 dengan A dan B matriks sebagai berikut. Selanjutnya kita kenakan T terhadap matriks A plus B untuk menunjukkan berlaku sifat aditif. Selanjutnya kita kenakan T terhadap matriks K kali A dengan K skalar untuk menunjukkan berlaku sifat homogen. Karena T aditif dan homogen, jadi T linear. Berikutnya kita akan menunjukkan T11 dan pada. Pertama, untuk menunjukkan T11, kita tunjukkan kernel T isinya hanyalah matriks 0. Ambil sembarang matriks A di ruang matriks 2x2. Kita buat TA sama dengan vektor 0 di R4. Berdasarkan definisi, kita peroleh TA sama dengan A1, A2, A3, A4, dan ini akan sama dengan 0, 0, 0, 0, sehingga kita peroleh A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0, sampai A4 sama dengan 0, sehingga A adalah matriks 0, jadi kernel T isinya hanyalah matriks 0, jadi T11. Karena T sudah 1,1, maka untuk menunjukkan T pada, kita cukup menunjukkan dimensi dari M22 sama dengan dimensi R4. Dan ternyata sama, yaitu sama dengan 4, sehingga T pada. Jadi karena T linear 1,1 dan pada, maka T isomorfisme. Pada contoh berikut ini, kita akan melihat penggunaan dari isomorfisme. Misalkan kita mempunyai polinom P1, P2, P3 di P5. Akan dicari polinom mana saja yang bebas linear. Kita bisa menggunakan isomorfisme alami antara P5 dengan R6. Jadi, vektor P1 ini dapat dihubungkan dengan koefisiennya, begitu juga vektor P2 dan P3. Selanjutnya kita bentuk matriks koordinat A, di mana vektor baris dari A merupakan vektor koordinat dari polinom tersebut. Maka kita peroleh baris pertama A terkait dengan P1, baris kedua dengan P2, baris ketiga dengan P3. Selanjutnya kita gunakan operasi baris elementer untuk mengubah matriks A menjadi bentuk echelon baris R. Bisa kita lihat yang memuat satu utama hanyalah baris pertama dan baris kedua dari R, sehingga polinom yang bebas linear di P5 yaitu hanya polinom P1 dan P2. Selanjutnya misalkan V dan W adalah ruang hasil kali dalam. Isomorfisme T dari V ke W disebut isomorfisme hasil kali dalam jika berlaku untuk setiap vektor U dan V di ruang vektor V, hasil kali dalam TU dengan TV sama dengan hasil kali dalam U dengan V. Akibatnya, jika V suatu ruang hasil kali dalam real berdimensi N, maka antara V dengan ruang Euclid Rn tidak hanya mempunyai struktur aljabar yang sama, tapi juga mempunyai struktur geometri yang sama terhadap hasil kali dalam yang berkaitan. Nah, isomorfisme yang dapat dibuat dirangkum dalam teorema 8.3.3 berikut. Jadi, misalkan kita punya S adalah basis ortonormal dari ruang hasil kali dalam V, maka pemetaan koordinat T yang memetakan vektor U ke vektor koordinat relatif U terhadap basis S, ini membentuk suatu isomorfisme hasil kali dalam dari V ke Rn. Sebagai contoh, kita gunakan contoh 1, yaitu isomorfisme dari Pn-1 ke Rn dengan definisi sebagai berikut. Kita akan menunjukkan kalau T ini merupakan isomorfisme hasil kali dalam. Kita gunakan basis standar untuk Pn-1. Sementara untuk hasil kali dalamnya kita menggunakan sebagai berikut.
Dan ternyata hasil kali dalam ini sama dengan hasil kali dalam Euclid antara vektor A0 A1 sampai AN dengan B0 B1 sampai Bn. Sehingga kita peroleh untuk setiap Px Qx di Pn-1, hasil kali dalam Tpx dengan Tqx ini akan sama dengan hasil kali dalam Px dengan Qx. Sehingga T merupakan isomorfisme hasil kali dalam antara Pn-1 dengan Rn.